Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pemirsa RRI Net Bengkulu yang hari ini sedang menyaksikan podcast Buka Suara. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, pastinya dimanapun kapanpun kamu, aktivitas apapun, walaupun sekarang lagi panas dingin kayaknya di luar sana. Tapi kita akan tetap menyajikan informasi yang hangat juga pasti ya buat pemirsa di rumah ya. Hari ini di podcast Buka Suara, tema kita hari ini saring sebelum sharing. Hari ini sebenarnya akan menyaring-nyaring apa sih? Dan tentu saja untuk podcast kita hari ini kita mengundang narasumber yang pastinya spesial banget. Dua perempuan yang keren banget ini ya, dua orang ini yang udah lama banget kita gak ketemu nih, pas banget dipertemukan di podcast Buka Suara. Yang pertama ada siapa dulu ya? Ke Ibu Monika dulu ya. Ini Monika Thoyib Emikom yang merupakan Ketua KPID Provinsi Bengkulu. Halo Bunda. Halo Mbak Usma. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik sehat. Ya, sehat. Hari ini cerah banget sih. Oh ya, pakai skincare apa sih? Hai sih. Air Itu wudhu apakah ya? kita harus buka atau tidak? Tidak lah ya, nanti aja. Nanti setelah kita ini. sharing-sharing abis Hai, ini ya. cocok. Jangan-jangan air wudhu ini. Salah satu kayaknya. Salah satunya ya. Terus juga ini juga udah hadir Ibu Sri Lestari Tawab atau yang akrab disapa dengan Mama Kiki. Halo Mama. Halo Pus. Gimana kabarnya Mama? Baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Sejuk, damai, tenang. Memang agak kecurup-curup gitu ya, sejuk. Iya. Seru banget, hari ini akan ngobrol bersama dengan dua orang perempuan hebat di depan aku ya, Ibu Monika dan juga Ibu Sri Lestari. Aku kayak kalau ibu tuh agak ini ya, aku panggil Bunda Monika dan Mama Kiki ya. Itu sapaan akrab kami. Betul. Gitu. Seakrab itu ternyata. Saring sebelum sharing. Nah, ini mungkin sedikit ya, karena sekarang nih kadang-kadang kita mikir kenapa ya sering banget ke-trigger sama informasi-informasi yang viral. Nih sekarang kan banyak banget nih informasi viral tuh langsung kayak meledak dan semua orang ngikutin tren akhirnya. Dan mau bener ataupun salah itu kan akhirnya orang-orang akhirnya nge-share aja terus tuh. Betul. Ngebagiin ke semua sosial media tentang informasi viral yang ya bisa dikatakan kita belum tahu kebenarannya. Nah, mungkin kita intro dulu kali ya. Mungkin Bunda Monika juga yang juga ikut ambil peran di KPID khususnya di Provinsi Bengkulu juga. Gimana nih KPID punya peran apa sih untuk nangkal informasi-informasi yang let's say menyesatkan lah gitu Bunda? Iya. Ya, sebelum ke situ kan sebenarnya kan di era digital ini kan kita semua sebenarnya sudah sulit membedakan mana sebenarnya produsen, mana konsumen. Kita pada posisi era post-truth. Orang sudah bingung mana sih informasi yang benar, mana informasi yang terverifikasi, mana sebenarnya informasi yang sebenarnya itu mengandung konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kita tahu bahwa ternyata kan di era digital ini tidak mengenal usia, tidak mengenal klaster ekonomi, pendidikan. Semua orang selain mendapatkan informasi yang bermanfaat, ternyata kita semua mendapat juga informasi yang mengandung hoax gitu ya. Nah, artinya sebenarnya kan informasi palsu ini kan di media digital ini sudah jadi makanan kita sehari-hari. Maka artinya kita semua sebenarnya kita kalau flashback misalnya 2020-2021 itu kan dipaksakan untuk menggunakan media digital karena kita COVID. COVID melanda itu kita harus bekerja melalui laptop, handphone, kita mengajar melalui handphone gitu-gitu. Kita menggunakan media digital tetapi tidak diiringi dengan literasi digital yang cukup. Sampai hari ini sebenarnya kalau bicara menjadi warga digital yang yang mahir, kita mesti cek dulu. Kita semua saat ini dari usia lanjut sampai ke anak-anak sudah menjadi bagian dari warga digital, tetapi kontrak misalnya handphone diberikan ke anak kita, gitu. Kemudian misalnya apakah kita sebagai orang dewasa ketika menggunakan handphone, beraktivitas dan komunikasi di media digital, kita sebenarnya sudah belajar dulu atau belum misalnya apa sih yang harus boleh
bagi, apa yang tidak boleh, informasi seperti apa. Nah, berkaitan dengan situasi yang memang sangat berkembang, kita pada posisi semua kita membagi, semua kita memproduksi konten yang dibagi di media digital. Tentu sebenarnya apa sih yang mesti dilakukan? Tentu melakukan literasi digital. Nah, literasi digital sebenarnya kami KPID Bengkulu itu kan mengemasnya literasi media dan literasi digital. Ketika misalnya KPID misalnya yang kemarin itu KPID Go to School misalnya ke SMA, itu kita tidak bisa juga lepas, kita tidak hanya bicara soal bagaimana mereka mampu memilih konten televisi dan radio. Bagaimana misalnya mereka, kami juga campaign sebenarnya, campaign mari kembali menonton televisi dan mendengar radio, karena kita selalu mengatakan konten televisi dan radio itu lebih aman daripada konten media digital. Tetapi KPID tidak juga bisa lepas meskipun domainnya pekerjaannya untuk media digital. Kita tidak mau, keterpanggilan kita untuk juga mengajak anak-anak sekolah misalnya bagaimana sih bijak menggunakan dicek dulu kira-kira informasinya itu sebenarnya informasinya itu benar atau tidak. Kan kalau misalnya kita ngecek mudah sekarang, tinggal kita ketik clue-nya, judulnya, apakah itu hoax atau misalnya itu benar terverifikasi, itu satu. Nah, literasi media dan literasi digital ini menurut kami sangatlah penting dilakukan oleh siapa? Oleh semua orang. Pertama tentu pemerintah ya, tetapi bahwa semua pihak termasuk bisa Bengkulu, ada Mavindo misalnya, Serka Anti Fitnah Indonesia juga terus melakukan literasi digital kepada kelompok masyarakat yang memang menjadi prioritas mereka. Kira-kira itu. Yang di highlight ini media digital karena memang tema kita sharing ini keterkaitannya sama media digital, ya, betul. Betul, dan disampaikan Bunda tadi bahwa sebenarnya cara penyiaran terrestrial kayak radio, televisi bisa dikatakan yang paling aman ya. Iya. Enggak banyak ini onohnya. Karena gitu mereka ya. memang patuh pada regulasi. Sementara media digital itu hampir tidak ada regulasi. Apalagi sekarang nih makin mengerikan saya melihat misalnya konten-konten yang ditampilkan di media sosial, apakah itu TikTok, apakah itu Facebook, itu kan agak cenderung pornografi gitu-gitu ya. Kemudian agak cenderung misalnya tidak melihat anak-anak pun menjadikan talent untuk memberikan konten-konten, karena ini kepentingan, apakah kepentingan uang, apakah kepentingan viral, tidak mementingkan misalnya dampak kepada talentnya sendiri maupun kepada kita sebagai pengguna media digital yang tadi saya bilang bahwa dari usia anak-anak sudah sampai ke usia dewasa. Gitu. Oke. Nah, tadi karena sempat dibahas juga sama Bunda tadi seputar media radio dan juga televisi. Ini Mama Kiki selaku yang berkecimpung, terjun, nyemplung lah ya ibaratnya ya ke dunia radio dan udah lama banget. Mungkin Mama juga sebagai satu orang yang ngikutin ya, akhirnya ngikutin dari dari kita yang dulu cuman dengerin radio aja, terus ada TV, terus kemudian ada banyak lagi media-media masa lainnya, media elektronik yang mulai sekarang tuh udah marak gitu, udah banyak banget di luaran sana. Sebelum sharing, kalau dari perspektif Mama selaku pelaku media dan juga penyiaran lah gitu, seperti apa Mama? Baik Mbak Puspa ya, kalau bagi saya sih sederhana dan komunikatif ya. Dalam arti kata kita tidak gentar di era digital ini, dan kita juga tidak latah, tidak terpengaruh dengan adanya media sosial ya, medsos ya istilahnya ya. Tetapi LPS alhamdulillah sampai hari ini mungkin ketua KPID ataupun orang KPID belum pernah memvonis bahwa berita hoax itu dari LPS ya. Alhamdulillah. Jadi dalam hal ini kita betul-betul memverifikasi dulu ya, sebelum kita mendengar berita itu kita tidak bisa langsung membagikannya kepada masyarakat. Itu sangat-sangat difilter sekali untuk radio swasta gitu. Jadi walaupun wujudnya radio swasta, tapi kita sangat berpedoman dengan etika tata cara bersiaran gitu. Jadi misalnya ada berita tentang di sini ada kebakaran gitu, kita tidak langsung kita on air kan. Kita tidak bisa menerima yang seperti itu. Verifikasi dulu tadi. Iya, sekalipun memang benar gitu. Tapi kalau kita tidak menerjunkan orang langsung
dari pihak LPS sendiri misalnya, itu kami tidak bisa menerimanya. Dan berita-berita yang di medsos juga banyak ya. Kalau kita mau latah sih nggak usah payah-payah cari berita langsung yang ya, yang real, ya itu aja. Tapi kita alhamdulillah dan insya Allah belum pernah gitu. Ya paling kalau kita mengambil sumber berita yang bisa dipertanggungjawabkan, kita mungkin ada kerjasama waktu itu dengan pemerintah daerah gitu melalui media centernya kan. Nah itu yang kita harapkan. Makanya dari itu dari permasalahan itu saya ingin mengangkat ya kisah lama dengan RRI, bahwa kita ingin bergabung mengikuti menyebarluaskan pemberitaan, tetapi hal itu sudah saya ajukan tapi belum ada realisasinya. Dan inginnya momen hari radio nanti mungkin ada gebrakan baru bahwa LPS bisa juga mengikuti berita-berita yang disiarkan melalui RRI. Di RRI ya. Iya. Jadi sebuah berita yang betul-betul akurat. Ya, itu aja. Tapi kenapa Santana akhirnya konsisten nih sampai sekarang, dipastiin banget nih, diverifikasi. Wah ini kita jangan sampai kita nyebarin informasi yang salah. Ini kan udah dari lama sekali. Santana kan sudah berdiri sudah sangat lama sekali ya. Betul. Sudah berapa tahun mah? Sudah masa dari kalau hitung-hitungnya dari 78. Sudah berapa itu? Ada yang bisa ngitung? 40 tahun lebih. 40 tahun lebih yang jelas. Ya. 40 tahun lebih yang jelas. Nah, 40 tahun tetap konsisten untuk menyuarakan informasi-informasi yang berkualitas. Apa alasannya, Mama? Ya, itu kita tadi dengan cara etika dalam penyiaran. Itu. Iya. Jadi kita tidak sembarangan, dan kita memang sudah menghindari, dulu belum ada istilah hoax, tapi kita sudah menghindari hal-hal yang seperti itu, karena itu sangat berbahaya kalau sampai didengar oleh masyarakat. Karena misi kita di radio adalah mencerdaskan masyarakat, jangan menyusahkan masyarakat melalui sekecil apapun informasi itu. Hal yang paling kecil, misalnya ada orang yang ingin menyampaikan berita keluarga gitu ya, itu juga kita tidak langsung menerimanya. Dia harus ke kepolisian dulu, kemudian harus ke RRI dulu, baru boleh kami siarkan gitu. Karena RRI sebagai lembaga pelayanan publiknya ya. Memang itu udah ya peraturan dari kami ya, mungkin hanya saya aja sih, saya nggak tahu ya. Tapi yang penting internal hal yang sekecil apapun, walaupun mereka itu sedang berduka kepengen di itu, kita memang sudah ada surat dari kepolisian kah? Begitu juga berita kehilangan STNK ini itu, kita nggak bisa langsung tetap siarkan, tetap melalui prosedur yang udah baku bagi kami gitu. Kalau mau disiarkan ya begini caranya gitu. Verifikasinya juga melewati banyak hal ya, melewati banyak relasi-relasi juga. Nah, sekarang kan media radio ini pelan-pelan tapi tetap ada gitu. Challenging nggak sih maintenance radio di era sekarang nih, Mama? Kalau bicara masalah itu, kesulitannya mungkin Ketua KPD tahu deh. Atau ternyata kita semua tahu? Iya, semua tahu. Kalau keluh kesah nanti banyak orang yang kasihan sama kita ya. Tapi kalau bagi saya sih confident aja. Saya tidak mendengarkan berita ini, oh ini maju, yang ini maju, kenapa kamu tidak? Saya confident aja. Selagi menjalani prosedur yang benar lah. Perizinan ada, ini ada. Jadi saya tidak terbelenggu dengan sebuah hal yang menakutkan, itu tidak, santai aja. Tetap coba konsisten, tanggung jawab. Harus seperti itu, tidak ada perubahan gitu ya. Seperti Anda ketahui sendiri kan. Seperti kita semua. Nah, mungkin aku pengen tanya-tanya lebih banyak nih, pengen menggali lebih dalam juga, karena ngomongin soal media, RRI juga media penyiaran ya, tapi mungkin banyak dari teman-teman di rumah ini, pemirsa di rumah ini mungkin yang belum mengetahui banyak nih soal dunia persiaranan saat ini, dan mungkin kita akan kulik lebih dalam nanti. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena kami nanti akan segera kembali. Tetap bersama kami di podcast Buka Suara, buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara.
terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,
demi Indonesia yang lebih baik. Pemirsa, masih bersama kami di podcast Buka Suara, buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Dan masih bersama dengan Bunda Fonika dan juga Mama Kiki dengan tema kita hari ini, saring sebelum sharing. Nah, tadi sebelumnya sempat kita bahas sedikit ya tentang gimana KPID menanggapi tema kita hari ini tentang saring sebelum sharing tadi. Kemudian juga Mama Kiki sebagai orang yang juga memang lama dan konsisten di dunia penyiaran ya, menanggapi dunia digital yang sekarang nih makin marak dan akhirnya informasi tuh kayak nggak kesaring lagi gitu. Betul. Nah, tapi untuk Bunda Fonika sendiri, KPID ini kan kalau bisa dikatakan kalau secara regulasi memang mengawasi televisi dan radio ya. Tapi gimana dengan platform digital ataupun sosial media? Apakah KPID juga akhirnya turut mengawasi karena ini bagian dari pengawasan dan juga media yang disiarkan ke masyarakat atau gimana? Ya, sebenarnya kalau dari sisi tupoksi tidak ikut mengawasi, tetapi menguatkan literasi kepada masyarakat itu menjadi keterpanggilan kami. Artinya program mematchkan antara tupoksinya melakukan pengawasan isi siaran kembali ke tujuan dan fungsi penyiaran itu kan memberikan informasi, edukasi dan hiburan yang sehat buat masyarakat. Kemudian tujuan penyiaran tadi Mama Kiki misalnya sudah nyampaikan, kita ini kan menumbuhkan rasa nasionalisme, kemudian jati diri bangsa, memupuk toleransi dan kemudian saling menghormati satu sama lain. Nah, itu mengembangkan tugasnya KPID itu kan sangatlah relevan dalam situasi sekarang. Adanya relate dengan situasi yang di tengah kita bagian adalah sebagai warga digital mengkonsumsi informasi yang setiap saat bisa datang dimanapun. Saya ingat betul misalnya zaman saya SMA dulu ada misal salah satu guru mengatakan bahwa suatu saat kamu bisa mengakses informasi dari kamar mandi. Itu kita nggak terbayang. Ketika itu ya, ketika zaman sekian tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu gitu Pus. Jadi artinya, oh ternyata saat ini kita memang melakukan itu. Di sudut kamar manapun, di kamar mandi, kadang-kadang orang kan zaman sekarang kayaknya lebih baik tinggalan dompet daripada ketinggalan handphone gitu kan. Artinya soalnya kalau bicara keuangan kan juga sekarang dompet digital juga sudah berfungsi. Artinya ketika handphone tinggal maka dia akan berputar balik arah, tetapi ketika dompet tinggal sudahlah nanti aja. Nah, artinya bagaimana demikian kita sangat tidak bisa terpisahkan dengan media digital. Nah, karena memang tadi posisi kita Mbak Puspa misalnya nyampaikan bahwa ternyata memang trennya itu yang penting viral. Viral dulu tapi kebenarannya belakangan. Misalnya saya dari 2018 Mama Kiki ngikuti misalnya grup-grup RT, grup sekolah, ibu-ibu pengajian segala macam, saya ada di dalam situ. Nanti saya tanya, Bun itu dari mana sih? Karena setelah saya cek itu informasinya nggak benar. Dia bilang enak aja dari sebelah. Sekarang saya tanya, iya, gitu kan? WhatsApp itu salah satu media penyebar informasi tidak terverifikasi yang selain TikTok dan Facebook. Dulu Facebook, tapi sekarang beralih ke TikTok yang paling banyak. Nah, siapa terpapar sebenarnya? Kita semua. Nah, antara lain yang paling banyak itu sebenarnya generasi muda, Gen Z dan sebenarnya Gen Alpha dan kita juga sebagai orang tua. Kemudian saya tanya misalnya tiba-tiba ada lagi muncul postingan penerusan posting sesuatu. Saya tanya, Bun coba cek dulu itu. Ternyata itu kejadian 5 tahun yang lalu. Oh, itu lama yo. Nah, artinya sedemikian kita ini kan ada begini Mbak Puspa. Jadi di media digitalnya ada kecenderungan kita ingin dianggap paling tahu, itu satu. Sehingga kita menjadi orang yang pertama menge-share. Padahal sebenarnya itu sudah di-share dan apalagi Facebook WhatsApp sekarang sudah mengingatkan kalau
kita bisa lihat kalau sudah diteruskan berkali-kali, kita mesti tanya juga dong, kalau berkali-kali ini benar enggak sih informasinya ya. Nah, tetapi ternyata kita ada di bagian itu. Kalau misalnya tidak kemudian teliti menge-share itu. Nah, kecenderungan sebenarnya itu sehingga mengharuskan kami sebenarnya berdasarkan survei juga, misalnya Gen Z ini termasuk adalah kelompok yang paling banyak terpapar informasi hoax misalnya. Maka kami sebagai KPID itu ketika melakukan literasi media memang juga melakukan literasi digital. Karena kita mengajak interaksi kepada anak-anak, bagaimana sih, apa sih kepentingan kita berkomunikasi di media digital, manfaatnya apa, lalu kemudian kebiasaan mereka apa. Nah, ini harus diajak dulu. Kalau anak-anak nih kan mesti lebih baik kita ajak dengan komunikatif, mereka merespon balik, daripada kan mereka udah bosan nih guru ngajar terus, nanti baru mereka bisa. Tapi modelnya kalau KPID turun itu kita kasih kesempatan mereka bicara, kita kasih kesempatan mereka membedakan apa sih bedanya media digital dengan media televisi. Apa sih misalnya bedanya kalau kita teliti dan tidak teliti. Misalnya, oh ya kalau kita teliti Bun, kita bisa cek kok di internet. Sebenarnya cluenya kita cek. Oh ternyata hoax. Kalau hoax kira-kira dikirim nggak Bang? Oh nggak dikirim. Artinya itu diberitahu nggak sama orang? Oh diberitahu juga. Nah, saya ingin mengatakan bahwa pengalaman saya ketika misalnya saya katakan itu Bun, itu informasinya nggak benar. Ada yang kemudian sikapnya keluar dari grup, marah dan segala macam. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya teliti dulu, saya cek dulu informasinya, saya hadirkan dulu buktinya, baru saya japri. Saya nggak lagi ngomong di grup. Saya ngomong, Bu, ini informasi yang Ibu share. Oh ternyata itu salah ya. Nah, artinya sedemikian, artinya berdampak. Kalau misalnya dia punya 40 grup maka 40 grup itu dia banyak banget share, grup itu. Dan itu misalnya 40. Ada loh, saya kan salah satu yang grupnya ada 40 tetapi tidak menge-share informasi palsu gitu. Nah, artinya ini sebenarnya memerlukan intervensi positif dari kita semua, literasi digital, untuk mengingatkan bahwa tidak semua informasi yang berkembang di media sosial itu adalah informasi yang bisa kita iakan. Dan kita juga harus mengajak juga misalnya masyarakat membedakan mana sih sumber informasi yang terverifikasi, mana sih misalnya media digital tuh media online itu yang memang media yang memang memiliki sudah terverifikasi, sudah terdaftar di Dewan Pers gitu, juga harus diajarkan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sumbernya nggak jelas HTTP apa, itu mesti harus kita cek. Nah, artinya mengajarkan ini Mbak Puspa juga tidak mudah, baik itu ke anak-anak maupun ke lansia. Apalagi sekarang misalnya kita makin prihatin dengan kondisi sekarang. Nah, pengawasan sebenarnya masih ada pada Kominfo sebenarnya. Kalau media digital itu masih Kominfo. Kalau misalnya ada tersandung dengan masalah hukum, maka dia kena undang-undang ITE. Urusannya kan dengan aparat kepolisian. Jadi sekali lagi urusan sebenarnya kepentingan kita harus lebih hati-hati, harus memahami dulu sebenarnya bagaimana budaya digital, aman digital, etika digital tadi Mama sampaikan misalnya, itu memang harus kita pelajari dengan baik. Sebenarnya sumber informasinya itu Mbak Puspa tidak harus kita ketemu fisik sama narasumber tertentu, tetapi sebenarnya di handphone itu tinggal kita mau akses atau tidak. Sebenarnya bijak bermedia itu seperti apa sih? Kenapa harus punya etika? Supaya tidak menabrak aturan sekitar kita. Betul. Kenapa harus aman digital? Supaya kita tidak terjadi korban penipuan digital gitu. Kan penipuan digital juga luar biasa, apalagi yang lain-lain, semakin mengerikan. Intinya tidak meresahkan masyarakat dengan informasi yang kita sampaikan. Karena ya baik lagi informasi bohong kan ujung-ujungnya akan merugikan kita juga masing-masing. Nah, Santana atau Mama Kiki kan juga tergabung dalam PRSSNI ya, yang ini mana Persatuan Radio Siaran Swasta ya, dan ini mencakup seluruh siaran swasta. Nah, apakah dari PRSSNI ini akhirnya Mama Kiki bersama dengan teman-teman pengurus juga akhirnya mendorong nih bahwa radio juga harus menyajikan informasi yang kredibel gitu di siaran mereka? Oh iya, jelas dong ya, itu jelas, sudah pasti. Dan kebetulan waktu itu saya menjabat sebagai ketua, jadi ya
kalau kita berbicara masalah itu, bagaimana ketuanya? Kalau ketuanya di jalan yang ini, ya jelas anggotanya harus seperti ini gitu. Dan alhamdulillah, makanya saya sampaikan juga di depan Ibu Bunda Foni bahwa tidak ada LPS yang selalu menyiarkan hoax ya. Belum pernah terjadi. Kalau berbicara masalah saring sebelum sharing, itu saya flashback ke tahun 80-an. Belum ada waktu itu, era digital belum betul-betul bermain, HP belum tahu kita. Waktu itu ada acara Dunia Mahasiswa. Ya, waktu itu kalau sekarang mungkin sudah orangnya udah go public ya. Ibu Profesor Dokter yang Leli Aryani. Iya, itu salah satu yang mendukung, mensupport. Itu tidak semudah seperti sekarang yang bisa dilihat di WhatsApp, kata Bunda ya, bisa dilihat. Mereka bikin konsep kadang-kadang dunia mahasiswa itu kan konsepnya 2 lembar 3 lembar. Itu tidak harus disiarkan pada saat itu, tidak. Saya harus membawanya ke Korem 041 Gamas. Harus diseleksi dulu. Kalau udah di ACC baru boleh disiarkan. Nah, jadi saring sebelum sharing itu sudah kita lakukan sih sejak dari dulu pengawasannya lebih anu ya. Iya. Jadi kalau yang sekarang istilahnya di era digital, kita sih nggak kaget lagi. Kalaupun harus ada saring sebelum sharing, kita sih nggak kaget lagi karena dari dulu aja ya. Iya, dari dulu harus terverifikasi. Iya. Kita harus jelas loh gitu kalau ini berita dari mana. Dan terlepas dari itu, zaman dulu belum bisa klik, oh ada begini, kita harus pakai koran. Nah, baca koran gitu kan. Ambil verifikasinya beritanya. bahkan lebih, ya bisa dikatakan lebih ribet lah ya. Nah, iya, sebenarnya kita mau olahraga beli bola, koran bola dulu kan. Terus mau dunia wanita kita beli ada yang namanya Kartini, majalah segala macam. Kalau sekarang kan tidak. Femina ya, Ma? Iya, Femina. Nah, sekarang ya ampun coba. Wah, dulu di studio saja itu numpuk itu koran jadi kan. Nah, ketika era digital masuk itu ada peraturan juga, kalau nggak salah dari KPID juga. Ketika kita membacakan itu, kita ambilnya beritanya dari mana. Misalnya demikian telah disiarkan yang kami kutip dari MNC. Itu harus. Jadi jangan nanti kita langsung ditangkap aja sih. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi sejak dahulu kala kami LPS sudah betul-betul memfilter. Jadi nggak kaget lah istilahnya saring sebelum sharing itu udah kami lakukan. Jadi kita nggak bisa langsung cet gitu aja. Bicara juga harus sangat hati-hati lah. Yang penting jangan sampai meresahkan masyarakat gitu lah ya. Apalagi kalau udah masuk acara keagamaan, kita boleh. Kita kan radio independen, tidak harus Islam aja. Kalau ada waktu itu juga ada kita kerjasama dengan Kristiani kan, ya boleh. Tapi dengan catatan Anda boleh siaran, tapi tidak boleh istilahnya mengganggu agama lain. Silakan saja. Nah, itu aja sih. Jadi betul-betul udah kita lakukan sih. Jadi medsos ini tidak mengganggu bagi LPS, bagi saya ya terutama. Kemudian berita-berita yang ada juga, ya cukuplah untuk konsumsi pribadi, asal kita tahu aja gitu ya. Tapi untuk kita bagikan kepada masyarakat, insya Allah itu belum pernah. Jadi kangen ya baca-baca majalah gitu ya. Gara-gara Mama mention sih tadi. Jadi kayak tiba-tiba begitulah dari dulu. Ke flashback. Bahkan dulu kalau siaran radio biasanya cari koran dulu ya, Maya. Cari koran dulu biar informasinya jelas dari koran itu, koran ini. Wah, ini memang sebenarnya sudah kita lakuin dari lama dan sekarang nih PR-nya adalah kita ke diri sendiri lagi untuk mensaring informasi-informasi sebelum kita berikan ke orang-orang banyak gitu. Karena era digital ini ngeri-ngeri sedap juga. Iya, dia mudah, dia menawarkan kemudahan tapi tetap ada sisi gelapnya ya dari situ ya. Oke, sama kayak di belakang saya ini gelap banget. Nah, mungkin karena waktu kita nggak banyak, mungkin terakhir ya, karena
tentang tema kita hari ini, sharing sebelum sharing, sudah bisa didapatkan garis merahnya ya, bahwasanya memang apapun yang beredar, baik itu pesan-pesan berantai melalui sosial media, itu juga harus bijak lagi untuk diverifikasi kembali. Nah, mungkin pesan-pesannya nih untuk para generasi muda seperti saya dan teman-teman saya di depan ini, apalagi yang sangat muda, itu apa nih? Mungkin dari Mama dulu deh, silahkan Mama. Mungkin pesan-pesannya untuk generasi muda yang bisa membuat mereka lebih bijak menggunakan sosial media, silakan Mama. Pesan-pesan saya terutama buat rekan-rekan media ya, kita jangan tergoda lah dengan hadirnya medsos pertama. Kemudian di era digital ini, walaupun kita harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, kita kalau tidak mengikuti jelas kita ketinggalan. Iya. Ya, sangat ketinggalan. Tetapi dalam hal ini kita harus betul-betul memfilter, istilah saya itu ya, memfilter dulu. Jangan langsung disiarkan hal-hal yang tidak akurat. Dan saya berharap apa yang kita siarkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita bagikan kepada para pendengar kita itu harus akurat dan betul-betul kredibel. Sehingga yang utama kita tidak meresahkan masyarakat. Itu aja. Jadi kita cari aman, bahwa kita jangan latah dengan medsos. Era digital tetap kita ikuti sesuai dengan perkembangan, jangan sampai ketinggalan zaman. Dan saring sebelum sharing itu penting, memfilter segala sesuatu yang masuk ke dalam radio, jangan langsung dilemparkan begitu saja. Jadi kita tetap waspada dengan berita-berita yang belum jelas ya, dari mana kontennya, dari mana wujudnya, dan yang harus kita jaga adalah menjaga nama baik. Itu aja institusi kita. Saya rasa itu aja. Wah, luar biasa. Nah, mungkin saya mau ngetes penonton bayaran saya dulu. Mana tepuk tangannya penonton bayaran saya? Iya, biasanya mereka ini cuma diam-diam aja. Makanya hari ini saya pengen tes. Di awal tadi saya lupa. Nah, terima kasih banyak Mama dan juga Bunda, tadi juga sudah banyak menyampaikan bahwasannya literasi digital itu penting sekali ya untuk di era sekarang, untuk bisa menyaring informasi sebelum diberikan ke berbagai sosial media yang ada. Dan semoga tayangan kita hari ini bermanfaat dan bisa memberikan insight baru untuk pemirsa di luar sana, pastinya ya, di alam lain. Enggak dong, masa di alam lain ada YouTube sih. Semoga sukses terus, dan habis ini semoga kita ketemu lagi mungkin di perhelatan yang lainnya ya, bersama dengan Mama Vicky dan juga berbeda begitu Bunda kan? Iya ya. Dan juga perhelatan lain mungkin kita ada podcast lain nanti. Banyak banget ya kegiatannya. Ya udah deh kalau gitu, terima kasih banyak Mama dan juga Bunda Monica, dan juga pemirsa juga terima kasih banyak, dan tetap terus saksikan tayangan-tayangan menarik edukatif dari kanal YouTube kami di RRI Net Bengkulu. Aku Puspa pamit undur diri mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini. Sampai jumpa dan bye-bye.